Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iotika dengan NIM 22114005 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia untuk memenuhi tugas pengembangan media pembelajaran bahasa Indonesia. Simak videonya baik-baik ya. Yang pertama yaitu ada pengertian teks cerita inspiratif. Adalah jenis teks yang bertujuan untuk menginspirasi pembaca dengan menceritakan kisah atau peristiwa yang motivasi, membangkitkan semangat, atau memberikan pelajaran hidup yang berharga. Cerita dalam teks ini seringkali mengandung nilai positif seperti keberanian, ketekunan, kesabaran, dan semangat pantang menyerah. Karakteristik utama dari teks cerita inspiratif adalah fokus pada penyampaian pesan-pesan positif yang dapat merangsang emosi, membangkitkan semangat, dan mendorong perubahan sikap atau perilaku pembaca. Cerita-cerita ini seringkali menggambarkan perjuangan, keberanian, ketekunan, kesabaran, dan semangat pantang menyerah dalam menghadapi berbagai rintangan dan tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan utama dari teks cerita inspiratif itu adalah untuk memberikan dorongan positif kepada pembaca, mengajak mereka untuk melihat sisi terang dari setiap kesulitan, serta memotivasi mereka untuk berusaha dan bertindak demi mencapai tujuan hidup yang lebih baik. Pada ciri-ciri teks cerita inspiratif, yang pertama yaitu ada mengandung pesan moral atau pelajaran hidup. Teks cerita inspiratif selalu menyampaikan pesan moral atau pelajaran hidup yang bernilai. Cerita tersebut seringkali menghadirkan situasi atau peristiwa yang mengajarkan pembaca tentang kebaikan, ketekunan, keberanian, atau nilai-nilai positif lainnya. Yang kedua, ada menggambarkan perjuangan dan ketekunan. Karakteristik utama dari cerita inspiratif adalah adanya perjuangan atau tantangan yang dihadapi oleh tokoh utama. Cerita ini menekankan pentingnya ketekunan dan kesabaran dalam menghadapi rintangan serta semangat untuk terus berjuang meskipun dalam situasi yang sangat sulit. Yang ketiga, tokoh-tokoh inspiratif. Teks cerita inspiratif seringkali menghadirkan tokoh-tokoh yang menginspirasi pembaca. Tokoh ini bisa berupa tokoh utama dalam cerita atau tokoh sampingan yang memberikan dukungan dan motivasi kepada tokoh utamanya. Dan yang keempat, ada memiliki alur cerita yang memikat. Cerita inspiratif biasanya memiliki alur cerita yang menarik dan memikat pembaca. Alur cerita yang baik dapat membuat pembaca terbawa dalam perjalanan emosional yang menginspirasi dan memotivasi. Dan yang kelima, ada menimbulkan emosi. Teks cerita inspiratif mampu menimbulkan berbagai macam emosi kepada pembaca, mulai dari rasa haru, semangat, keberanian, hingga kegembiraan. Emosi ini membantu memperkuat pesan-pesan moral yang disampaikan dalam cerita tersebut. Dan yang keenam, ada memberikan solusi atau harapan. Meskipun menghadirkan berbagai rintangan dan tantangan, cerita inspiratif umumnya memberikan solusi atau harapan bagi tokoh utama untuk mengatasi masalah yang dihadapinya. Hal ini memberikan pesan kepada pembaca bahwa setiap masalah yang kita miliki ada jalan keluar. Dan yang terakhir, ada ditulis dengan gaya bahasa yang mengalir. Penulisan teks cerita inspiratif biasanya menggunakan gaya bahasa yang mengalir dan menyentuh hati pembaca. Bahasa yang dipilih dapat memperkuat pesan-pesan moral yang ingin disampaikan dalam cerita tersebut. Melalui kombinasi dari ciri-ciri di atas, teks cerita inspiratif bertujuan untuk memberikan dorongan positif kepada pembaca dan menginspirasi mereka untuk mencapai potensi terbaik dalam kehidupan mereka. Simpati, empati, kepedulian, dan perasaan pribadi dalam cerita inspiratif. Yang pertama yaitu ada ungkapan simpati. Simpati adalah ungkapan perhatian seseorang kepada lawan bicaranya atas suatu kejadian yang dialami lawan bicara, baik yang menggembirakan maupun yang tidak menggembirakan. Contohnya, sungguh malang nasibmu, turut berduka cita. Dan yang kedua, ada ungkapan kepedulian. Kepedulian adalah cara memelihara hubungan dengan orang lain yang bermula dari perasaan dan ditunjukkan dengan perbuatan seperti memperhatikan orang lain, berbelas kasih, dan menolong. Contohnya, Bayu mengantar adiknya ke sekolah.
Dan yang ketiga ada ungkapan empati. Empati adalah kemampuan seseorang untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain disertai dengan tindakan. Contohnya, saya mengerti keinginanmu. Saya dapat memahami pikiranmu. Dan yang keempat ada ungkapan perasaan pribadi. Perasaan pribadi adalah perasaan yang berhubungan dengan keseluruh pribadi, misalnya harga diri, putus asa. Contohnya, aku kecewa kepadamu. Dia tersenyum ketika aku memberinya selembar uang. Dan yang D ada menyimpulkan teks cerita inspiratif. Yang pertama yaitu adalah bacalah dengan cermat teks cerita inspiratif tersebut. Dan yang kedua, pahami isi teks cerita inspiratif tersebut. Dan yang ketiga, tentukan garis besar atau inti cerita tersebut. Dan yang keempat, tentukan nilai-nilai pelajaran yang dapat dipetik dalam cerita tersebut sebagai simpulan cerita. Itulah penyampaian materi tentang teks cerita inspiratif. Semoga bisa menginspiratif teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.